Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami yang berjudul simulasi proses manufaktur spare part motor menggunakan software pramodel. Di sini tim kami terdiri dari Edi Setiawan, Rizky Dimas Prayoga, Patri Leo Putra, dan dosen penggabung kami Insinyur Sohendra MT IPM. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Proses produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya dengan tujuan menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar dan standar kualitas menurut Sofyan Asauri 2008. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi software pramodel. Pramodel adalah teknologi simulasi untuk menjadi kejadian dikrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software pramodel. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara mengaplikasikan software pramodel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya tinjauan pustaka. Apa itu sistem? Menurut Mulyadi 2001, sistem adalah kombinasi dari berbagai komponen yang bekerja secara harmonis dalam suatu struktur tertentu untuk menghasilkan output yang diharapkan. Apa itu simulasi? Menurut Abdul Aziz Wahab 2008, simulasi adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan tiruan situasi nyata dalam pengambilan keputusan, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan praktis. Apa itu model? Menurut Jam'an Satori 2007, model adalah representasi dari ide atau konsep yang diambil dari realitas dan disederhanakan untuk memahami berbagai fenomena dalam konteks tertentu. Selanjutnya tipe simulasi. Menurut Simarmata 2013, simulasi sebagai proses pengembangan model matematis dari sistem yang ada untuk memprediksi dan menganalisis perilaku sistem di masa depan. Terakhir, teori produktivitas. Menurut Sadono Sugirno 2002, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam pandangan ini, produktivitas dipengaruhi oleh keterampilan, teknologi, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya itu software pramodel. Pramodel adalah perangkat lunak simulasi berbasis diskret yang digunakan untuk memodelkan, memvisualisasikan, dan menganalisis aliran proses dalam berbagai sistem seperti manufaktur, logistik, kesehatan, dan pelayanan publik. Software ini membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mensimulasikan skenario dan memprediksi dampak dari perubahan dalam proses operasional. Salah satu keunggulan utama pramodel adalah fleksibilitasnya dalam memodelkan berbagai jenis sistem dan kemampuannya untuk berintegrasi dengan perangkat lunak lain seperti Excel yang memungkinkan analisis data lebih lanjut. Oke, untuk pada kesempatan ini kita akan membuat pramodel sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian menggunakan software pramodel. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya. Jadi di sini adalah data, terdapat location, capacity, operation, dan juga move logicnya. Langsung saja kita ke software pramodelnya. Kemudian yang pertama kita klik file, kita klik new, kemudian kita klik browse.
dan kita pilih untuk student. Setelah kita pilih student, kita klik OK, dan kita mulai untuk membuat build simulationnya. Kita yang pertama kita klik build, kemudian kita klik location, dan juga kita laksanakan untuk pembuatan grafiknya, desainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita bisa menambahkan untuk grafiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan untuk memperindah model untuk grafiknya kita klik centang biru di sini agar tidak mengubah untuk dari ininya, proses produksinya. Langsung saja kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita bisa pergi ke menu build untuk entity-nya. Di sini saya akan memilih ini sebagai materialnya dan juga ini sebagai produk jadinya. Kita bisa mengubah namanya di sini. Kemudian kita bisa pilih untuk kedatangan materialnya, arrival di sini. Kemudian kita jadikan material spare part sebagai material kedatangan. Kemudian kita ke menu build untuk mendefinisikan prosesnya. Di sini kita bisa langsung untuk menambahkan add routing, dan kita bikin untuk rutenya. Di sini kita bisa ubah untuk outputnya karena material sudah dirakit menjadi spare part, hingga akhirnya di sini kita ubah juga untuk menjadi spare part. Kemudian kita di sini bisa mendefinisikan proses operasionalnya. Kita ketik sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Kita juga bisa mengubah ini untuk perpindahannya. Kita pilih sini, kemudian kita isi sesuai dengan data yang kita miliki.
sini sudah jadi untuk pro model kita. Kemudian langsung saja kita ke simulation, kita klik option, kita isi dengan run ini dengan 10, kemudian kita klik OK. Kemudian kita langsung saja jalankan programnya. Sebelum itu kita simpan terlebih dahulu programnya. Simulasi. Kita simpan. Nah, di sini sudah jadi nih untuk pro model kita. Jadi kita tinggal menunggu pro model kita ini bisa berlangsung dengan prosesnya. Kemudian kita tunggu hasilnya, dan nanti kita bisa lihat di output viewer. Dengan data tersebut kita bisa melihat bottleneck yang masih ada. Kita tunggu terlebih dahulu sampai proses ini selesai. Nah, untuk mengurangi bottleneck yang tadi, kita bisa ubah untuk data yang kita miliki. Untuk data yang pertama, ini data awal dan juga kita harus mengubahnya sehingga kita bisa menemukan frekuensi dan juga new capacity-nya. Yang pertama, kita hitung untuk total operation-nya. Saya kita tambahkan. Kemudian kita hitung untuk frekuensinya. Caranya adalah dengan menghitung kapasiti dibagi dengan total operasi. Kemudian kita hitung untuk new capacity. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan hasil bahwasanya kapasitas baru yang akan kita masukkan ke pro model yang tadi adalah dengan di new capacity, sehingga kita bisa menghilangkan untuk bottleneck dan nanti kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian kita kembali ke pro model kita. Nah, setelah kita ubah datanya, kita bisa mendapatkan new capacity-nya, sehingga kita bisa ubah
untuk kapasitornya sesuai dengan data terakhir yang sudah kita ubah. Kita ubah di sini. Nah, setelah itu kita langsung jalankan simulasinya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah datanya kita ubah untuk new capacity, kita bisa melihat peningkatan di proses outputnya, di hasil akhirnya. Di sini meningkat menjadi 424. Kemudian kita bisa melihat dari entity state-nya bahwasanya untuk loop-nya yang tadinya di sini masih ada toleransi masih lumayan banyak, sekarang sudah tidak ada. Dan kita bisa melihat untuk bottleneck-nya yang tadinya ada, sekarang juga sudah tidak ada. Mungkin itu aja